Di sebuah pertemuan, Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, "Berhati-hatilah terhadap Dajjal, karena tidak ada ujian yang lebih besar setelahku daripada dirinya." Mendengar peringatan ini, para sahabat merasa takut. Namun, mereka juga ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang akan terjadi. Dajjal, seperti yang dijelaskan dalam hadis sahih, adalah sosok dengan ciri fisik mencolok. Dia buta di salah satu matanya. Ada yang mengatakan hanya satu mata yang terlihat, dan di dahinya tertulis kata kafir. Dalam hidupnya, Dajjal akan menjelajahi berbagai tempat, mengaku sebagai Tuhan, dan menipu banyak orang dengan kebohongan besar. Sebelum kemunculannya, berbagai tanda akan menunjukkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Tanda-tanda itu termasuk munculnya api besar dari timur, kemunculan Imam Mahdi, dan munculnya banyak cobaan yang membuat manusia bingung. Masyarakat akan terpecah dan banyak yang akan jatuh ke dalam perangkap Dajjal. Pada suatu hari, berita tersebar bahwa Dajjal telah muncul di suatu tempat yang jauh. Banyak orang yang terpesona oleh kemampuannya yang luar biasa dan mulai mengikutinya. Dajjal mampu mengendalikan alam, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman secara instan, bahkan menyembuhkan orang sakit atau menyediakan makanan berlimpah. Banyak yang tertipu oleh kekuatannya dan percaya bahwa dia benar-benar Tuhan. Namun, sekelompok kecil orang tetap teguh dalam keimanan mereka, memperingatkan bahwa Dajjal hanyalah penipu besar. Kelompok ini terdiri dari sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan mereka yang tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW telah memberikan instruksi jelas tentang bagaimana menghadapi Dajjal. Beliau mengajarkan umat muslim untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujian Dajjal dan tetap teguh dalam iman. Mereka yang tidak mengenal Allah atau ajarannya dalam mudah akan menjadi korban tipu daya Dajjal. Dajjal terus menunjukkan kekuatannya, tetapi umat muslim yang beriman tidak mudah terpengaruh. Mereka tahu bahwa Dajjal bukan Tuhan, melainkan seorang penipu besar yang pada akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak tawaran materi dan janji palsu Dajjal, tetap teguh dalam keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah. Saat itu Allah mengutus seorang pemimpin besar, Imam Mahdi, yang akan membimbing umat muslim melalui ujian ini. Imam Mahdi memimpin pasukan kaum beriman untuk menghadapi Dajjal, dan pertempuran besar pun terjadi. Meskipun Dajjal penuh dengan tipu daya, umat muslim berjuang dengan berani, mengetahui bahwa mereka berada di pihak kebenaran. Saat pertempuran antara pasukan Imam Mahdi dan pengikut Dajjal mencapai puncaknya, tanda-tanda mulai muncul bahwa turunnya Nabi Isa bin Maryam sudah dekat. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi Isa akan turun dari langit untuk memimpin umat muslim dalam perjuangan terakhir melawan Dajjal. Ketika Nabi Isa akhirnya turun, ia akan mengejar Dajjal dan mengalahkannya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam konfrontasi yang intens dan dramatis. Nabi Isa akan membunuh Dajjal, mengakhiri ujian besar yang telah ia sebabkan. Kemenangan ini akan melambangkan kemenangan kebenaran atas tipu daya, dan kejahatan yang diwakili oleh Dajjal akan dihancurkan. Dengan kematian Dajjal, umat muslim akan merasakan kedamaian dan kemakmuran, hidup dalam era keadilan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah Dajjal menjadi peringatan bagi umat muslim tentang pentingnya menjaga keimanan dan tetap waspada terhadap ujian yang mungkin datang. Ujian terbesar dari semua itu adalah tipu daya Dajjal, tetapi mereka yang mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap teguh pada ajaran Islam akan dilindungi. Umat muslim tidak boleh terpengaruh oleh godaan duniawi dan harus terus meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala serta perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Kisah Dajjal menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa sulit ujian yang dihadapi,
kebenaran pada akhirnya akan menang, dan Allah adalah penguasa sejati alam semesta. Setelah kekalahan Dajjal, dunia memasuki era kedamaian dan kemakmuran di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Periode ini ditandai dengan keadilan, keseimbangan, dan kelimpahan. Tanah menjadi subur dan umat manusia hidup rukun, mengikuti ajaran Islam yang benar. Namun, masa keemasan ini tidak akan berlangsung selamanya. Ujian baru akan muncul ketika umat manusia mendekati tahap akhir dari waktu. Imam Mahdi terus memimpin dengan kebijaksanaan, sementara umat muslim berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Meskipun keberlimpahan melingkupi, manusia harus tetap rendah hati dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat bahwa setiap berkah datang darinya. Seiring berjalannya masa damai, ujian terakhir muncul dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa besar yang akan membawa kehancuran di bumi. Mereka sangat banyak jumlahnya, seperti gelombang lautan, dan akan menyebabkan kekacauan serta kehancuran di mana-mana. Imam Mahdi dan Nabi Isa kembali memimpin umat muslim untuk menghadapi ancaman besar ini. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya'juj dan Ma'juj akan dikalahkan dan dunia kembali mengalami kedamaian. Pertempuran akhir ini menandai berakhirnya berbagai ujian besar, dengan umat manusia kembali ke jalan kebenaran. Setelah tugasnya selesai, Nabi Isa akan wafat dan umat manusia akan menghadapi ujian terakhir sebelum datangnya hari kiamat. Dunia akan terus berjalan hingga waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika segala sesuatu akan berakhir. Pada hari kiamat, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghakimi dengan keadilan sempurna. Mereka yang hidup dengan benar akan masuk surga, sedangkan mereka yang menolak kebenaran akan menghadapi hukuman. Hari kiamat tiba untuk seluruh umat manusia. Setiap orang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatannya selama hidup. Mereka yang tetap teguh dalam keimanan dan hidup dengan benar akan diberi ganjaran berupa surga yang abadi, sementara mereka yang menolak kebenaran akan dihukum selamanya. Hari itu akan ditandai oleh kekuasaan Allah yang luar biasa. Langit, bumi, dan seluruh makhluk tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengingatkan umat muslim tentang pentingnya menjalani hidup dengan benar dan keyakinan akan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, seluruh umat manusia akan dipanggil untuk dihisab atau dihitung amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Hari yang sangat mengerikan, di mana setiap orang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat menyembunyikan apapun. Semua amal, baik yang besar maupun yang kecil, akan dihitung, dan setiap amal akan mendapatkan balasan sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, tidak ada lagi yang bisa bersembunyi atau menutupi amal buruk yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Allah yang Maha Esa akan memberikan ganjaran yang setimpal dengan amal perbuatan setiap orang. Orang-orang yang beriman dan taat kepadanya akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu surga yang penuh kenikmatan, sedangkan mereka yang mendustakan kebenaran dan mengabaikan ajarannya akan menerima azab yang pedih. Seluruh umat manusia akan merasa takut menghadapi keadilan Allah yang mutlak. Setiap hati akan gentar dan tiada yang dapat menghindari dari takdir yang telah ditentukan olehnya. Pada saat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat atau memperbaiki diri, karena dunia telah berakhir dan setiap amal sudah dihitung. Namun, bagi mereka yang beriman, di akhir cerita ini ada harapan dan keberkahan. Mereka yang mengikuti petunjuk Allah, yang senantiasa menjaga keimanan, akan masuk surga yang abadi, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bagi mereka yang telah melalui berbagai ujian hidup, akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Setelah semua amal dihitung, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan siapa yang layak masuk surga dan siapa yang akan menerima hukuman di neraka. Surga, tempat yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan abadi, akan diberikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka yang hidup dengan penuh ketakwaan, mengikuti petunjuk Allah,
dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW akan merasakan kebahagiaan yang tiada terhingga di sana. Surga akan penuh dengan segala kenikmatan yang tak terbayangkan. Tidak ada kesedihan, kecemasan, atau rasa sakit. Semua keinginan akan terpenuhi, dan umat yang beriman akan hidup dalam keadaan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan yang kekal. Mereka akan bersama dengan para nabi, orang-orang yang soleh, dan para syuhada yang telah berjihad di jalan Allah. Sebaliknya, neraka akan menjadi tempat bagi mereka yang durhaka kepada Allah dan tidak menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Mereka yang menolak kebenaran, berbuat dosa tanpa bertobat, dan menentang wahyu Allah akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Neraka adalah tempat yang penuh dengan azab yang sangat berat. Api yang menyala-nyala akan mengazab mereka, dan mereka akan merasakan penderitaan yang tak pernah berakhir. Pada akhirnya, kisah tentang Dajjal dan segala fitnah yang dibawanya menunjukkan betapa pentingnya untuk selalu menjaga iman, menjaga hati, dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam. Ujian terbesar umat manusia memang akan datang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan perlindungan bagi hambanya yang beriman. Dajjal dengan segala tipu daya dan kebohongannya hanyalah ujian sementara yang akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Seperti yang dikisahkan dalam hadits, setelah Dajjal mati, dunia akan memasuki masa yang penuh dengan kedamaian dan keadilan. Umat Islam akan hidup dalam keadaan yang penuh dengan berkah, beribadah dengan tulus, dan mematuhi syariat Allah dengan penuh ketaatan. Tidak ada lagi peperangan, kebohongan, atau penindasan. Semua umat manusia akan hidup sesuai dengan ajaran yang benar, dan kemakmuran serta kedamaian akan terbesar di seluruh bumi. Namun meskipun kedamaian itu hadir, umat manusia harus selalu waspada, karena fitnah dan ujian tidak pernah berhenti datang. Dan hanya dengan menjaga hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam akan selamat dan mendapatkan perlindungannya.